Pecat Kapolda Fadil Imran. Dugaan keterlibatan Kapolda makin jelas. 3 temuan fakta baru ini ungkap semuanya. Tentu kalau orang mati dilaporkan ya SP3 ya. Karena tidak bisa diminta pertanggungjawaban kepada orang mati. Dan itu sebetulnya tidak tepat ditangani oleh Polda Metro Jaya, karena kita lihat itu juga kalian juga yang memposting bahwa Kadipropam main teletabis dengan Kapolda Metro Jaya, itu peluk-pelukan sambil nangis-nangisan. Jadi kami ragukan juga objektivitasnya. Copot juga Fadil ya, bergema di Twitter. Selain juga ramai juga tagar pelukan Fadil gitu. Jadi peristiwa kunjungan Fadil Imran ke Irjen Pol Verdi Sambo itulah yang kemudian menjadi sebab adanya tuntutan atas pencopotan Fadil Imran. Sebagaimana juga hal itu disuarakan oleh kuasa hukum keluarga Yosua Huta Barat, yakni Kamarudin Simanjuntak, yang tadi sudah saya sebutkan juga ternyata mantan tentara, mantan Pangdam Udayana Pali. Jadi sebelumnya keluarga ya menuntut pencopotan Kapolres Jakarta Selatan dan Kepala Biro Pengamanan Internal Polri. Ternyata tidak berselang lama memang benar-benar dicopot ya, diumumkan oleh Kepala Bagian Humas Polri, Irjen Pol Budi Prasetyo ya. Kemarin malam kalau tidak salah diumumkan pencopotan Kepala Biro Pengamanan Internal Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan juga Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Hengki Susianto atau siapa. Sesuai channel dari mati Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara saya sendiri tidak menjadikan urusan peluk-pelukan itu sebagai dasar agar Kapolda Metro Jaya ini untuk dicopot sementara dari jabatannya. Salah satu dulu ya di awal-awal itu kan promoter gitu ya, yang menjadi prioritas dari Polri, yaitu apa? Yang pertama itu adalah produktif, kemudian modern dan terpercaya. Yang terakhir ini terpercaya menjadi tidak terpercaya begitu ya. Padahal untuk sebuah lembaga itu itu sangat dibutuhkan. Kalau sekarang orang juga begitu. Kita masih ingat ada sejarah panjang ya dalam alam bawah sadar masyarakat Indonesia khususnya ya. Kalau mendengar puisi itu kan para sopir pengguna jalan itu dulu Polantas kan yang dimusuhi. Kemudian beranjak ketika zamannya Densus 88 itu para aktivis dan beberapa terutama yang yang mereka sebut dengan teroris itu ya, itu menjadi musuh dari masyarakat begitu ya. Kemudian juga ditambah dengan yang terbaru itu yaitu demo-demo mahasiswa itu kan 85 ya. Mahasiswa itu sendirian tapi dikeroyok oleh polisi dengan bersenjata lengkap, itu kan juga nggak logis, nggak nalar begitu ya. Sehingga dari 3 kejadian itu saja sudah sampai titik nadir ya kepercayaan kepada institusi polisi, sehingga menjadi sangat berat untuk memulihkan kembali, meskipun Kapolri sekarang ya mungkin kena langit begitu ya, sangat sulit untuk memperbaiki dengan mengorbankan mungkin pihak Kapolres Jaksel Budi, Kapolda Metro Jaya Fadil Imran dan Kadifpropam Verdi Sambo semua bersama-sama diduga ikut terlibat membantu menutup-nutupi kebenaran fakta atas peristiwa pembunuhan Brigadir J. Kami yakin saat ini mereka semua tidak bisa nyenyak tidur membayangkan hukuman yang akan menimpa. Dibagikan oleh akun TikTok @podcast YouTube. Di samping itu, Irjen Verdi Sambo makin panik. Ini 3 temuan baru yang bisa menjadi penguat dugaan pembunuhan berencana.
Polri telah menyerahkan hasil otopsi kepada pihak keluarga Brigadir Yosua atau Brigadir J yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya pada Rabu 20 Juli 2022 di Mabes Polri Jakarta. Pihak keluarga Brigadir J berhalangan hadir karena masalah jarak dan keterbatasan biaya. Kuasa hukum keluarga Brigadir J yakni Kamarudin Simanjuntak mengajukan permohonan untuk proses otopsi ulang atau ekshumasi untuk tidak dilakukan oleh dokter forensik Polri. Ia meminta agar proses otopsi ulang Brigadir J dilakukan oleh tim khusus yang melibatkan kedokteran dari rumah sakit atau TNI. Kami memohon supaya Bapak Kapolri memerintahkan jajarannya, khususnya penyidik yang menangani perkara ini, membentuk tim independen, yaitu melibatkan dokter-dokter, bukan lagi yang dulu. Irjen Ferdi Sambo makin panik. Ini 3 temuan baru kasus Brigadir J yang bisa menjadi penguat dugaan pembunuhan berencana Kamarudin Simanjuntak, menyampaikan bahwa pihak keluarga Brigadir J meragukan hasil otopsi yang dilakukan oleh kedokteran forensik dan Polri. Kenapa kami menolak otopsi yang lalu? Karena otopsi yang lalu dikatakan matinya itu karena tembak-menembak. Dari RS Polri tidak ada yang protes. Pertama, temuan luka leher pada jasad Brigadir J diduga bekas jeratan. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, juga menyampaikan terkait sejumlah temuan baru, yakni adanya luka di leher jasad Brigadir J yang diduga adalah bekas jeratan sebelum korban ditembak. Ia menduga bekas lilitan atau jeratan leher itu disebabkan karena dijerat dari belakang. Menurutnya temuan tersebut semakin menguatkan bukti dugaan pembunuhan berencana. Kami mendapatkan lagi ada luka semacam lilitan di leher, artinya ada dugaan bahwa almarhum Brigadir J ini dijerat dari belakang. Kedua, penemuan CCTV berisi cuplikan Brigadir J sebelum tewas dalam insiden baku tembak. Penyidik Polri klaim telah menemukan CCTV yang merekam hal-hal yang terkait dengan peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir J di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Ferdi Sambo. Padahal sebelumnya sempat disebutkan bahwa sejumlah CCTV di lingkungan rumah Ferdi Sambo rusak akibat tersambar petir. Kami sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini. Dedi mengatakan, saat ini CCTV tersebut sedang didalami tim khusus atau tim sus di laboratorium forensik agar bisa mengungkap kronologi yang sebenarnya. Temuan ini nantinya akan dibuka apabila seluruh rangkaian proses penyidikan dilakukan tim sus selesai. Biar tidak sepotong-potong, kita akan menyampaikan secara komprehensif apa yang telah dicapai tim sus yang dibentuk Bapak Kapolri. 3. Brigadir J diduga alami penyiksaan, temuan baru kuku dicabut. Dalam gelar perkara Polri, Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum keluarga Brigadir J juga menemukan temuan lain yang menguatkan adanya dugaan penyiksaan terhadap almarhum. Ia mengungkapkan bahwa kuku Brigadir J diduga dicabut sebelum tewas ditembak. Kukunya dicabut. Kita perkirakan itu dilakukan ketika dia masih hidup waktu dicabut, jadi ada dugaan penyiksaan. Kalau betul penyiksaan sadis, kuku dicabut seperti 6 anggota FPKM 50. Gelar tikar ujar warganet Jumlan. Babak baru horor dan teror kasus polisi tembak polisi oleh Ilham Bintang. Seseorang pembunuh dianggap oleh dunia sebagai sesuatu yang mengerikan, tetapi bagi seseorang pembunuh itu sendiri hanyalah manusia biasa. Hanya jika si pembunuh adalah orang baik, maka dia bisa dianggap mengerikan. Dalam berbagai tulisannya, Graham Greene selalu menggambarkan pertentangan antara kebaikan dan kejahatan. Dalam bukunya yang terkenal The Power and the Glory, ia menunjukkan bahwa kesabaran dan menjalani kesulitan adalah sebuah kebaikan. Karya-karyanya yang lain adalah The Third Man, The Ministry of Fire, dan This Gun for Hire. Greene meninggal dunia pada tahun 1991. Horor dan sekaligus teror peristiwa polisi tembak polisi ternyata berhasil menyatukan publik. Sudah hampir 2 minggu peristiwa itu, orang baik menembak orang baik di rumah orang baik.
Orang baik yang saya maksud adalah para polisi, para pengayom masyarakat, sesuai kedudukannya di dalam negara kita, yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai alat negara, kedudukan dan posisi Polri mendapat tempat terhormat langsung di bawah Presiden. Saya tidak akan menguraikan lagi kronologi peristiwa berdarah itu karena sudah menjadi pengetahuan masyarakat luas, termasuk dengan update dari sumber resmi maupun dari sumber tidak resmi. Bagaimana bisa mengungkap peristiwa di rumah perwira tinggi kepolisian, rumah Irjen Pol Verdi Sambo, Kepala Divisi Propam Polri? Ini adalah perkara rumit. Kunci untuk membuka gembok yang bisa menjawab berbagai pertanyaan keraguan masyarakat akibat berbagai keganjilan berada di dalam penguasaannya, minimal di dalam penguasaan korpsnya. Beruntung Kapolri Jenderal Polisi Sigit bertindak tepat, meski terasakan sempat tersendat. Kapolri merespon masyarakat yang menuntut pihak yang berwajib mengusut tuntas horor itu, yang tidak cukup dengan penanganan yuridis formal kelembagaan, sebab muatannya berkaitan erat dengan masalah sosial dan mencederai budaya bangsa. Lihat saja, praktis sejak peristiwa itu pelbagai spekulasi merebak di media sosial yang bahkan telah menganggap pendekatan yuridis belaka omong kosong. Simak liputan mendalam seluruh media pers yang menggambarkan adanya jarak menganga antara pernyataan resmi polisi dengan fakta-fakta yang terurai dan telanjang yang dengan mudah disimpulkan pun oleh orang awam. Kerja pers mengharukan. Sebagian besar media mengambil resiko besar, walau sempat diadang oleh Dewan Pers, otoritas tertinggi dunia pers kita, tetapi mereka melawan. Pada waktunya memang hanya konstitusi dan kode etik profesi yang wajib dipedomani oleh wartawan kita. Di tengah perjalanan pihak Dewan Pers pun menyadari kekeliruannya, mengimbau wartawan hanya menyiarkan keterangan resmi polisi. Ini jelas pernyataan dungu petinggi Dewan Pers. Justru mendorong seluruh wartawan melakukan investigative reporting atau liputan investigasi secara mendalam untuk menyingkap peristiwa tewas